Box to Box Media Network. Gimana sih caranya untuk bisa meningkatkan karir dengan cepat? Banyak orang, terutama yang masih muda-muda gitu ya, dia punya satu buah goal, satu buah obsesi untuk bisa gimana cara saya bisa naik karirnya dengan cepat, gimana cara saya bisa naik gajinya dengan cepat. Itu jadi salah satu goal, salah satu yang diinginkan oleh banyak anak muda kayak gitu ya. Begitupun juga saya. Jujur saya juga pengen untuk bisa meningkatkan karir saya dengan cepat, untuk bisa mencapai hal-hal besar di usia saya yang masih muda. Saya banyak belajar dari guru-guru saya gitu ya, dari Pak Tung Samuaringin, terus saya juga belajar dari James Gui dan lain-lainnya untuk terkait karir, terkait kesuksesan dan banyak hal lainnya. Dan ada satu hal yang saya pelajari, yang saya jadikan prinsip sampai sekarang untuk bisa terus meningkatkan karir saya, itu adalah untuk kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, kita harus memiliki prinsip satu yang namanya adalah be, do, have. Ya, be, do, have itu adalah sebelum kita have, mendapatkan misalnya karir yang cemerlang, karir yang cepat naik, atau mungkin gaji yang diinginkan, kita sebelum have harus do dulu. Ya, kita harus melakukan dulu apa yang harus dilakukan sehingga kita bisa mencapai tersebut. Nah, tapi sebelum do itu harus ada satu yang namanya be atau menjadi. Kita harus memantaskan diri dulu untuk pantas mencapai posisi tersebut. Misalnya contoh, ketika saya dulu punya goal bahwa saya ingin menjadi HR manager. Ya udah, berarti gimana cara memantaskan diri? Ya secara knowledge, secara skill, saya harus memiliki. Berarti saya mulai mempelajari tentang HR, tentang pengembangan organisasi, pengembangan orang, lalu belajar tentang rekrutmen, tentang remunerasi, dan lain-lainnya. Lalu kalau misalnya kamu ingin menjadi head of marketing, contoh misalnya, ya berarti emang harus be dulu, harus memantaskan diri dulu, harus belajar tentang marketing, belajar tentang digital marketing misalnya, belajar tentang Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads, dan lain-lainnya. Jadi tahap pertama adalah kita harus memantaskan diri dulu. Jadi kita memantaskan diri sehingga kita bisa have, yaitu mencapai apa yang diinginkan. Sayangnya banyak orang itu kebalik mindsetnya. Dia, nanti deh, saya have dulu. Kalau saya sudah mencapai posisi tersebut, saya baru akan bekerja keras untuk bisa mempelajari terkait hal-hal tersebut. Nah, itu kan kebalik gitu ya. Itu kayak lagi diet, terus bilang ke diri sendiri, oke, saya akan diet nanti kalau saya udah kurus. Kan kebalik. Jadi, kita harus memantaskan diri dulu, sehingga kita bisa mendapatkan karir yang kita inginkan. Prinsip saya juga salah satunya adalah saya belajar dari bukunya Adam Ko, saya lupa judulnya apa. Dia mengatakan bahwa salah satu cara untuk bisa meningkatkan karir dengan cepat adalah kalau misalnya kita saat ini, contoh misalnya, di gajinya contoh misalnya adalah 9 juta, contoh ya. Terus kita punya goal bahwa kita pingin di suatu posisi, kita pingin promosi, terus kita mendapatkan gaji, anggap aja misalnya 18 juta. Nah, cara paling elegan untuk bisa meningkatkan karir dengan cepat adalah bukan dengan menuntut kita untuk bisa dipromosi. Pak, ayo Pak, kita promosi saya Pak, tolong Pak. Jadi kita kayak meminta-minta gitu ya. Daripada seperti itu, ada satu cara elegan yang di-sharingkan oleh Adam Ko yang saya ingat banget. Yaitu adalah kita bekerja dengan cara memberikan value senilai 18 juta tadi. Jadi meskipun saat ini misalnya tadi ya di gaji 9 juta, tapi kita memberikan value, memberikan kontribusi itu senilai 18 juta. Jadi ibaratnya dari sisi owner, dia akan melihat, wih, ini orang cuma digaji sekian, tapi kok kontribusinya jauh-jauh lebih tinggi daripada gajinya sekarang. Dan dengan seperti itu kita nggak perlu meminta pun, ya, itu sudah dipertimbangkan untuk kita bisa dinaikkan jabatannya, dinaikkan karirnya, seperti itu. Jadi daripada sibuk menuntut, lebih baik sibuk memantaskan diri, sibuk berkontribusi sehingga kita layak untuk dipromosikan, ya. Dan mungkin ada satu case juga di mana mungkin teman-teman merasa, oh kok saya udah memberikan, udah kontribusi yang bagus, udah memantaskan diri, udah belajar banyak hal, tapi kok nggak naik-naik ya, seperti itu. Nah,
Di buku Edemku itu juga dijelaskan bahwa kalau hal tersebut terjadi, kamu gak usah risau, karena akan ada perusahaan lain yang mencarimu. Akan ada perusahaan-perusahaan lain, akan ada headhunter yang mencari kontribusimu yang sudah kamu lakukan untuk perusahaan tersebut. Jadi kamu gak usah takut gitu ya. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan startup juga. Dan waktu itu saya peningkatan karirnya juga cukup melejit gitu. Jadi karena waktu itu di awal saya direkrut menjadi seorang HR gitu ya, HR manager. Tapi ketika di sana saya memberikan lebih dari yang diharapkan. Tapi saya juga belajar digital marketing, jadi saya juga bantu marketingnya dan lain-lainnya. Dan setelah itu waktu itu gaji saya bekerja sebulan langsung naik 50% dari gaji awal gitu ya. Langsung naik kayak gitu. Dan dapatkan tanggung jawab lebih juga. Dan sampai akhirnya ada suatu saat di mana karir saya stuck gitu ya. Saya udah memberikan lebih dari HR, saya ngerekrut, saya membuat campaign untuk marketing dan lain-lainnya. Tapi karir saya gitu-gitu aja gitu. Jadi setelah naik ya udah stuck kayak gitu ya. Tapi yang saya lakukan waktu itu bukan milah langsung males kerja, mogok kerja, enggak. Tapi saya tetap kontribusi dan waktu itu akhirnya saya juga sambil cari gitu ya, sambil cari karena saya tahu bahwa saya membutuhkan income lebih juga dan pengembangan karir juga. Dan maka dari itu akhirnya waktu itu saya pindah ke perusahaan konsultan dan ya saya bersyukur banget ketika pindah, biar lebih ada kenaikan gaji, terus dari segi karir juga mendapatkan peluang-peluang baru dan saya terus bertumbuh. Dan pelajarannya adalah kalaupun misalnya di tempat saat ini kamu belum merasa dihargai sesuai dengan kinerjamu, kamu tetap berkontribusi, kamu tetap memberikan yang terbaik. Dan percayalah, Tuhan pasti adil. Saya percaya Tuhan pasti adil. Kita akan mendapatkan jauh-jauh lebih baik ya, gaji yang jauh lebih baik, karir yang lebih baik di tempat selanjutnya. Tapi nggak apa-apa, anggap aja kamu bekerja saat ini, kamu tanam gitu ya, sambil kamu cari peluang baru, kamu bikin profil LinkedIn sambil cari-cari pekerjaan baru. Kalau memang kamu merasa bahwa kontribusimu itu tidak sebanding dengan kompensasi yang kamu dapatkan. Oke, jadi itu tips untuk meningkatkan karir dengan cepat dari perspektif saya, dari pengalaman dan pembelajaran saya. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menginspirasi buat kamu. Oke, kalau kamu ada pertanyaan terkait apapun itu, kehidupan, karir, pengembangan diri, kamu bisa DM saya di Instagram ya. Nanti saya akan bahas pertanyaan kamu melalui podcast. Dan juga buat kamu yang saat ini punya banyak goal tapi kamu ngerasa nggak punya banyak waktu untuk mencapai berbagai goal tersebut, kalau kamu merasa overwhelmed, kamu bisa mengikuti online course saya Meaningful Productivity. Kamu tinggal klik link di deskripsi. Oke, thank you teman-teman udah ngedengerin podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Sukses selalu and keep healthy.